Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia. Hari ini, rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada seluruh anggota Komisi 3. Kami perhatikan yang mulia semua, dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan yang kami selama ini saksikan di YouTube, banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan. Kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita hakim yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib. Ini bukan karena Bang Habib partai pemenang Bang Habib terus, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau. Di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota dewan, ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu, para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Pimpinan yang saya hormati, judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pimpinan yang saya hormati, kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya. Kalaupun nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang, kami ucapkan terima kasih banyak. Pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia. Para yang mulia anggota dewan.
Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima. Terakhir pimpinan, ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami. Beliau katakan begini, lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan, apakah berkenan untuk menambah lagi pimpinan? Baik, jadi mungkin karena tadi sudah disampaikan ini yang banyak, walaupun pokok-pokoknya kita sudah mendengar, tapi karena juga banyak yang datang dari daerah yang sudah meluangkan waktu untuk perjuangan ini. Atas persetujuan kawan-kawan ini yang WA barusan, kita kasih kesempatan kepada 10 orang yang di belakang, mungkin dengan waktu yang terbatas, untuk supaya bergantian menyampaikan aspirasi masing-masing. Saya minta kepada Pak Cucun untuk memandu kawan-kawan yang di belakang. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Sebentar ya, kita dari belakang dulu. Kita kasih kesempatan yang di belakang tapi yang ada mic-nya. Dari sebelah kanan si Ibu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukla Yusi, Ibu Yukla Yusi dari Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan banyak bicara atau berbasa-basi karena tadi sudah panjang lebar telah dipaparkan oleh rekan saya. Saya hanya ingin mempertanyakan atau meluapkan rasa penasaran saya. Saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini sedang berjuang bersama teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan kami yang selama 12 tahun tidak terpenuhi. Seperti yang disampaikan kemarin didengar pendapat di Mahkamah Agung bahwa kenaikan yang akan diberikan kepada kami sebesar 8% atau sampai 15%. Jika dikalikan dengan gaji saya saat ini pimpinan, gaji pokok saya sebagai hakim 4A yang telah bekerja selama 15 tahun, jika dikalikan dengan kenaikan yang sebesar 8% atau 15%, itu sebesar 240.000. Selama 12 tahun
kami menunggu apakah hanya sebesar 240.000 yang akan diberikan kepada kami. Maaf pimpinan, bukannya kami ini tidak mensyukuri atau kufur nikmat atau apalah namanya. Semoga ini bukan bentuk kezoliman negara yang diberikan kepada kami. Makanya mohon izin kepada pimpinan di DPR RI, mohon kiranya agar dikaji ulang kenaikan gaji pokok atau tunjangan kami yang nanti akan disahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah kiri, silakan Pak. Bapak Izin, yang ini, yang angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yang terhormat para pimpinan dan anggota DPR RI. Perkenalkan, nama saya Bahara Ivanovski Stefanus Napitupulu. Saya merupakan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sanggau yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung secara teritorial dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Adapun yang hendak kami sampaikan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI ialah saya soroti mengenai fasilitas perumahan daripada hakim, terutama kami yang ada di daerah ini. Saya pribadi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sanggau sejak tahun 2020. Kita dapat fasilitas rumah dinas, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah rumah dinas yang hendak kami tempati itu pertama tidak dalam keadaan layak. Kemudian ketika kami meminta kepada kantor kami untuk melakukan renovasi atau perbaikan, anggaran tidak ada. Sehingga kami harus merogoh kocek kami sendiri untuk melakukan renovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami menempati rumah dinas itu, selain rusak juga, ada juga tidak ada atau tidak dilengkapi dengan furnitur seperti misalnya tempat tidur, kemudian meja dan lain sebagainya, sehingga kami juga harus merogoh kocek pribadi untuk membeli itu semua. Nah, untuk saya pribadi ketika saya menempati rumah dinas itu, mohon maaf, gaji saya 1 bulan sebagai hakim habis untuk melakukan renovasi, contohnya untuk melakukan perbaikan tandon air, karena di Kalimantan Barat itu kalau kemarau air susah, sehingga kita harus punya tandon, belum lagi beli tandon cadangannya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk memberi perabotan, 1 bulan gaji saya habis. Karena untuk seperti sudah dikatakan rekan-rekan saya tadi bahwasanya hakim 0 tahun gaji pokok tidak sampai 3 juta, hanya sekitar 2,8 atau 2,9, tunjangan jabatan hanya 8.500.000, sehingga totalnya sekitar 12 sampai 13 juta. Dan itu habis semua untuk itu. Kemudian kami pun menempati rumah dinas diwajibkan untuk membayar PBB. Kemudian juga kami dipotong 200 atau 300.000 per bulan katanya untuk biaya sewa rumah dinas, sehingga sesungguhnya kami tidak gratis menempati rumah itu. Kemudian juga pada beberapa bulan lalu kami di Sanggau ada acara dari Festival Adat Melayu, dan kemudian ada tamu dari Malaysia. Kemudian saya berkenalan dengan beliau, ternyata orang Malaysia ini adalah dari pejabat pendidikan dari Kota Labuan di Sabah. Kemudian saya berkenalan dengan beliau, saya bawa jalan-jalan di Sanggau, beliau heran. Mohon maaf yang mulia, saya baru melihat bahwa seorang hakim mengemudi mobil. Karena di negara saya, hakim pasti punya supir dinas. Kemudian saya bawa jalan-jalan ke rumah dinas saya, belum saya kasih masuk ke dalam rumah, baru di depan rumah dinas, dia melihat rumah dinas kami, hakim-hakim Sanggau, dia menangis. Dan itu menangis di hadapan saya dan satu orang yang adalah keponakan Raja Sanggau. Dia menangis oleh karena melihat betapa mirisnya hakim yang ada di Indonesia, betapa minimnya fasilitas hakim di Indonesia. Sampai beliau mengatakan bahwa ini rumah dinas sudahlah tidak layak, kemudian dikelilingi oleh masyarakat. Apabila ada masyarakat yang berkonflik hukum di situ, kemudian dia kalah, dia dengan mudahnya akan mengganggu ataupun mohon maaf seperti melemparkan bom molotov ke rumah yang mulia. Itulah kata beliau, karena tidak ada security dan lain sebagainya. Itu yang hendak kami soroti. Kemudian selain daripada peningkatan kesejahteraan, beberapa teman-teman di daerah juga menyuarakan agar jangan hanya kenaikan saja yang dipikirkan, akan tetapi juga ke depannya
harus ada mekanisme yang jelas tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim secara berkala. Untuk apa? Supaya jangan lagi seperti rekan kami katakan, tiap 12 tahun hakim harus turun, tiap 12 tahun hakim harus melakukan aksi sehingga gaji naik. Sehingga kalau ada kejelasan mengenai mekanisme kenaikan berkala itu, yang tentu saja tidak meniru kenaikan gaji berkalanya PNS yang hanya 100.000 setiap 4 tahun sekali naik, itu pasti tidak akan menimbulkan atau tidak akan menjadikan hakim setiap 12 tahun sekali untuk turun menuntut haknya. Sebab apabila hakim sudah disejahterakan, maka yakinlah bahwa keadilan di negara ini dapat diperjuangkan dan dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Tutuhnya Tiop Akalnya Midop Horas.